Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Pagilia, NIM 220435156 dari Prodi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani. Kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan konsumen. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama ada asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga ada asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat ada asas keagamaan dan keselamatan konsumen. Maksudnya ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang terakhir itu ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini dimaksudkan baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Terus, apa sih tujuan dari perlindungan konsumen ini? Ada beberapa tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif penggunaan barang atau jasa. Yang ketiga ada meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat ada menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima ada menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai betapa pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir dapat meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari konsumen. Selanjutnya mengenai apa sih itu sengketa konsumen? Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen tersebut. Definisi sengketa konsumen dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Jadi sengketa ini juga dapat dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen, maka pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen di satu pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lainnya, di mana konsumen ini sebagai pengguna atau pemakai barang atau jasa, sedangkan developer atau pelaku usaha ini sebagai penyedia barang atau jasa tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui dua hal. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Yang dimaksud penyelesaian secara damai adalah
apabila para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Cara damai tersebut berupa perundingan secara musyawarah dan atau mufakat antar para pihak yang bersangkutan. Biasanya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berperan sebagai mediatornya. Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah, dan relatif lebih cepat. Yang kedua ada penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Nah, untuk penyelesaian yang kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu di luar pengadilan dan di pengadilan. Di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian di luar pengadilan itu diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen. Ini terdapat pada pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Dalam hal ini, bentuk jaminan yang dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Yang kedua, ada jenis di pengadilan. Pada prinsip, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Hal ini berarti tata cara pengajuan gugatan dalam masalah perlindungan konsumen itu mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meliputi 3 hal. Yang pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Dan yang terakhir ada pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Maksudnya, seorang konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi langsung ke pengadilan atau di luar pengadilan melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sedangkan gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen, lembaga konsumen swadaya masyarakat maupun pemerintah atau instansi yang terkait hanya dapat diajukan ke pengadilan saja. Selanjutnya mengenai Badan Perlindungan Konsumen. Apa sih pengertian dari Badan Perlindungan Konsumen ini? Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
Sedangkan perlindungan konsumen itu sendiri adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Berikut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya. Nah, di Indonesia ada beberapa dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah seperti yang tertera pada slide PPT. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235-DJPDN-7-2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas, indak provinsi, kabupaten, maupun kota. Dan yang terakhir ada Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795-DJPDN SE-12-2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Jadi itulah beberapa dasar hukum yang menjadikan konsumen dapat mengajukan perlindungannya. Selanjutnya, Badan Perlindungan Konsumen. BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini memang masih belum begitu dikenal oleh masyarakat. BPKN ini berdiri sejak 2004. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab lembaga ini bukan main-main. BPKN ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. Berikut tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, serta yang terakhir itu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Jadi itulah beberapa tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini.
Tadi di slide sebelumnya kita ada membahas mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Apa sih Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini? Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak sekali bermunculan berbagai macam produk, barang, dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik promosi melalui media cetak ataupun elektronik, maupun penawaran barang yang dilakukan secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari dan karena tidak berdaya dalam memperjuangkan haknya, maka konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Permasalahan yang dihadapi saat ini itu tidak hanya sekedar bagaimana konsumen memilih barang, akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang betapa pentingnya perlindungan konsumen ini. Pengusaha terkadang kurang menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan mengikuti standar yang berlaku serta dengan harga yang sesuai juga. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalah perlindungan konsumen selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Posisi lemah konsumen ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu belum memadai dan kurangnya menjamin adanya suatu kepastian hukum, ditambah dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan konsumen yang masih sangat rendah. Nah, dengan latar belakang yang saya telah sebutkan tadi, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan UU PK yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan efektif berlaku terhitung sejak tanggal 20 April tahun 2000. Setelah mengetahui apa sih itu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang disingkat dengan LPKSM tadi, berikut dijelaskan beberapa tugas LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 UU PK. Yang pertama itu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Maksudnya LPKSM ini bertugas untuk menyebarkan informasi agar konsumen ini lebih berhati-hati dalam konsumsi barang atau jasa yang akan mereka beli. Yang kedua ada memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Nah, jadi LPKSM ini bertugas untuk membantu konsumen ketika ada konsumen yang mengalami atau ingin memberikan keluhannya atas produk atau jasa yang mereka terima, mereka dapat menyampaikannya kepada LPKSM ini. Dan yang terakhir itu melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Baiklah, terakhir yaitu syarat badan usaha sebagai badan hukum. Pada dasarnya, suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat. Beberapa persyaratan yang dimaksud adalah 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah, 2. Mempunyai tujuan tertentu, 3. Mempunyai kepentingan sendiri, dan 4. Adanya kepengurusan organisasi yang teratur. Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu organisasi atau asosiasi dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara 1. Didirikan dengan akta notaris, 2. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat, yang ketiga dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman, dan yang keempat ada diumumkan dalam berita negara.
Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi perlindungan konsumen ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys and thank you for watching.